Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Menuju Lunas. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah ngeklik video ini, dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nge-support channel YouTube ini dengan cara untuk subscribe dan juga like kalau misalnya suka videonya ya guys. Gimana kabarnya semuanya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Gue pun alhamdulillah sehat ya guys. Dan perkenalkan, nama gue Ulan. Gue adalah sosok yang masih memiliki hutang. Gue akan nge-share apapun tentang perpinjolan ataupun hutang dengan pengalaman pribadi gue sendiri ataupun pengalaman orang-orang yang di sekitar gue ataupun yang gue baca-baca dari sosial media. So, kita langsung aja untuk ke pembahasan untuk yang hari ini. Untuk hari ini gue akan nge-share ke teman-teman untuk berita yang gue baca ataupun scroll dari sosial media, dimana tanggal 3 Februari kemarin itu ada hal yang menarik terkait dengan perpinjolan. Mungkin teman-teman udah lewat belum di FYP-nya? Kalau misalnya belum, nanti bisa dicari-cari untuk berita yang gue dapetin dari TokTok ini ya guys, gitu. Dan ini cukup menarik, bahkan gue sampai kayaknya gue bakalan bawain ini deh di cerita-cerita di channel YouTube ya, karena agak aneh tapi kayak ngeselin, tapi ya gimana ya, kok gue baru tahu ada hal kayak gini gitu. Oke, ini sebenarnya gak jauh-jauh dari Galbay guys ceritanya. Jadi kemarin itu gue lagi scroll untuk TokTok, terus ada satu berita yang menarik dari wilayah Jawa Tengah, tepatnya di Semarang. Jadi beritanya itu tanggal 3 Februari 2026. Beritanya ada 3 buah mobil ambulan dan 3 buah mobil ambulan itu datang ke salah satu rumah warga gitu ya. Kemudian pada saat dia udah datang ke rumahnya itu yang sesuai dengan alamatnya, ternyata yang punya rumahnya itu nggak ngerasa kalau misalnya dia itu mesen ambulan guys, gitu. Bayangin, jadi ada mobil ambulan 3 mobil nih kayak gini, ininya ya, apa beritanya gini. Jadi ternyata untuk 3 mobil ambulans ini dipesan oleh debt collector. Aneh gak sih? Jadi gini, ada mungkin Galbay si pelanggan, si orangnya ini ya, si orangnya itu Galbay. Terus mungkin ya nggak diceritakan lebih lengkap sih untuk tunggakannya berapa bulan atau berapa juta gitu. Mungkin karena memang sulit banget dihubungin, jadinya pihak DC-nya itu ngelakuin hal yang di luar nurul banget. Jadinya si DC-nya itu mesen ambulan yang ditujukan ke rumah nasabahnya itu atau yang galbainya itu, seolah-olah yang si warga ini atau yang galbainya itu ya yang mesen. Sampai situ kaget dong yang punya rumah ya, saya nggak ngerasa untuk pesan. Ternyata ini adalah yang mesennya itu adalah dari pihak yang si DC-nya atau debt collector-nya, karena dia punya tunggakan yang belum dibayar gitu. Jadi gue sih sebenarnya agak shock ya, mungkin gue juga nggak dapat informasi ini sebenarnya dari bank mana atau dari pinjol mana yang sampai ada hal kayak gini. Tapi ini adalah hal baru yang gue dapetin terkait dengan pergalbaian ya. Gue sih mikirnya kalau misalnya udah sampai segininya untuk penagihannya, khawatirnya untuk jumlah untuk tunggakannya itu memang gede, dan mungkin dari awalnya itu pihak yang nasabahnya itu atau yang punya utangnya itu nggak mau ngasih komunikasi yang baik sama DC-nya, ya nggak sih? Karena ibarat kata kalau misalnya udah separah itu nggak mungkin pertama kali nagih gitu loh. Jadi nggak mungkin pertama kali nagih langsung ada hal yang menakjubkan kayak gitu, karena biar untuk ada efek jerah kali ya dari sisi DC-nya itu mikir kalau misalnya ada kejadian kayak gini kan mau nggak mau kayak bakalan rame nih warga sekitar, bakalan ada yang kepo, kok ada 3 bulan emang siapa yang sakit, emang ada apaan sih, gitu. Pasti akan ada kayak perguncingan di lingkungan untuk wilayahnya si yang galbay ini. Jadinya akan ada kayak efek jerak mungkin dari sisi nasabah yang memang nggak mau bayar gitu, karena DC-nya
kemungkinan ini bukan gue ngebela DC ya, gue tuh analisa gue kalau misalnya udah sampai separah ini untuk didatengin sampai ambulan kayak gini padahal dianya nggak mesen, karena biar malu mungkin ya, yang punya utang tuh malu sampai diginiin biar akhirnya akan ada tindak lanjut melakukan pembayaran pada platform yang mungkin dia harus bayar gitu. Jadi yang unik di sini, yang kemarin makanya gue kalau misalnya sharing itu gue selalu kayak menekankan it's okay kita galbay, it's okay kita memang nggak bisa melakukan pembayaran. Tapi kalau misalnya galbay itu kan pasti akan dihubungin pahit-pahitnya melalui WA ataupun telepon. Kalau misalnya WA nggak mau diangkat, nggak mau dibaca teman-teman, itu bisa langsung hapus aja. Kalau misalnya memang ada di telepon, itu bisa di jangan ganggu aja. Tapi kalau misalnya nanti memang ada yang datang ke rumah ataupun ada yang datang ke kantor, betternya itu kalau memang masih awal-awal itu harus benar-benar ditemuin. Kalau memang kitanya itu pada saat dia datang ke kantor ada kitanya ya, atau pada saat dia datang ke rumah ada kitanya, kita harus benar-benar ada ditemuin, harus dikomunikasiin baik-baik dulu gitu. Karena kita nggak ada yang tahu nih kalau misalnya memang nanti kita ketemu itu akan mendapatkan solusi yang terbaik, atau mungkin kita akan mendapatkan diskon, atau mungkin nanti bisa dapat potongan, atau dan lain-lain lah yang kita nggak tahu sebelum kita bisa komunikasi sama debt collectornya dulu gitu. Jadi kalau misalnya dilihat dari yang berita yang tadi gue baca ataupun gue ceritain ini, feeling gue itu kayaknya nasabahnya ini tuh sulitnya tuh bener-bener bukan sekali dua kali dia nggak menemuin ya, kayaknya sih nggak menemuin, karena sampai separah itu perlakukannya sih kayaknya udah bener-bener yang di tahap dia mungkin zona merah ya, jadinya dia sampai seperti itu. Jadi ini buat pelajaran buat kita semua para gal buyers, anjay gal buyers. Jadi kalau memang nantinya bisa masih bisa komunikasi sama debt collectornya atau masih bisa komunikasi untuk mendapatkan negosiasi dan untuk keputusan yang baik-baik, lebih baiknya ditemuin aja, jangan dihindarin. Karena kalau misalnya semakin menghindar dan gak ada ngobrolnya sama sekali, khawatirnya akan menjadi seperti ini juga guys gitu. Jadi buat pelajaran kita semua, begitu pun buat gue, karena kita pun masih ada berkutat di dunia ini yang masih harus melakukan pelunasan hutangnya. Jadi yuk kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman mungkin pribadi orang-orang lain yang bisa kita ambil pelajaran ya. Gitu aja guys. Jadi mudah-mudahan di tahun 2026 ini kita menjadi nol dan semuanya bisa diberikan kelancaran sampai nanti benar-benar nol utangnya guys. Sehat-sehat buat semua, mudah-mudahan lancar, dan jangan lupa subscribe untuk channel YouTube ini, dengan juga like untuk videonya kalau emang suka, dan semakin teman-teman subscribe ataupun dukung itu bikin semangat lagi gue untuk nge-share untuk info-info yang seperti ini, sampai dengan gue juga informasiin bahwa gue udah lunas seluruh hutang gue ya, amin. Gue udah undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.